Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Mulia Bella dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6 kelas C. Di sini saya akan mengulas terkait tahap pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara. Nah, sebelum ke tahap pembuktian, kita mengulas terlebih dahulu. Penggugat itu terlebih dahulu mengajukan gugatan di PT UN. Lalu panitra akan memeriksa gugatan yang telah kita ajukan di PT UN tersebut. Nah, dari proses penerimaan, dari proses memeriksa ketika sudah sesuai dengan prosedur administratif yang ada, lalu gugatan tersebut akan diterima dan akan disidangkan di PT UN. Majelis hakim akan menentukan hari persidangan, lanjut terus pemeriksaan atau pemanggilan para pihak, dilanjutkan dengan mediasi, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, lalu replik, duplik, dan ke tahap pembuktian. Nah, di tahap pembuktian inilah penggugat yang akan memberikan bukti-bukti terkait apa yang didalilkan di dalam gugatannya. Kenapa sih tahap pembuktian itu sangat penting ketika diajukan dalam gugatan tersebut? Karena dari tahap inilah majelis hakim akan menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat itu diterima atau ditolak. Dan penggugat akan membuktikan bahwa keputusan tun yang telah dikeluarkan oleh pejabat negara itu merupakan salah ataupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau merugikan pihak penggugat. Lantas apa sih yang dibuktikan di dalam tahap pembuktian itu sendiri? Nah, dalam sengketa tun, hal-hal yang harus dibuktikan adalah apakah putusan tun itu merupakan sah atau tidak. Misal, apakah putusan tun yang telah dikeluarkan oleh pejabat negara itu sesuai dengan wewenangnya, sesuai dengan prosedurnya, ataukah memang tidak sesuai dengan prosedur? Sehingga putusan tun yang dikeluarkan oleh pejabat negara itu merupakan cacat hukum. Nah, disinilah bukan hanya soal secara materi atau secara moral yang salah, tetapi apakah keputusan tun ini sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Lantas siapa yang harus membuktikan di dalam tahap pembuktian ini? Dalam sengketa tun, khususnya hukum acaranya, ada yang namanya prinsip actori incumbi probatio. Artinya, siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Jadi, pada perkara ini yang mendalilkan itu penggugat dan yang wajib membuktikannya adalah penggugatnya. Jika SK pemberhentiannya itu tidak ada, maka kita juga wajib membuktikan bahwa peringatan tertulis itu tidak pernah ada atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak pejabat negara. Kemudian, di dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya pasal 100, di sana terdapat alat bukti. Alat bukti yang diajukan di dalam tahap pembuktian, di antaranya ada saksi, ada dokumen, ada keterangan para ahli, dan atau dokumen lainnya sebagai pendukung di dalam gugatan tersebut. Secara praktiknya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Saat ini pihak tergugatnya adalah pejabat negara atau instansi pemerintah. Ketika pejabat negara itu mengeluarkan atau memutuskan surat keputusan pemberhentian, maka pejabat negara juga harus membuktikannya bahwa keputusan itu secara sah dan dianggap benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Husna Mulia Bella pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.